Good morning everyone. Today we will present our presentation about food and beverage control. Our PowerPoint is in English but we will explain it in bahasa. Materi pertama akan disampaikan oleh Yolenta. What is food and beverage control? F&B control merupakan proses penting yang memantau pergerakan produk makanan, minuman, sejak dibeli hingga dikonsumsi oleh tamu. Kebutuhan dan pentingnya F&B control adalah yang pertama, agar tidak terjadi penyelewengan makanan minuman. Yang kedua, untuk mengidentifikasi titik-titik di mana biaya makanan dan minuman melampaui ekspektasi. Yang ketiga, untuk memantau pendapatan dan keuntungan. Yang keempat, untuk membuat anggaran dan rencana pengeluaran makanan dan minuman yang ideal untuk tahun-tahun mendatang atau berikutnya. Kunci restoran yang sukses adalah makanan enak, layanan terbaik, dan lokasi yang bagus. Faktor-faktor ini berkontribusi pada angka penjualan yang tinggi. Namun, restoran beroperasi dengan margin yang ketat. Restoran harus cukup untuk menutupi semua pengeluaran yang lain, ditambah menghasilkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, timbul kebutuhan akan food and beverage control di restoran. Food and beverage control di restoran ada berbagai macam, yaitu yang pertama, food cost. Food cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan hidangan. Biaya makanan termasuk piring serta biaya periode. Biaya bahan baku yang digunakan seperti daging, susu, sayuran, biji-bijian, rempah-rempah, dan lain-lain. Minuman non-alkohol juga termasuk dalam food cost. Lalu yang kedua ada beverage cost. Beverage cost adalah biaya berkaitan dengan minuman beralkohol yang disajikan di restoran dan bar. Labor cost. Labor cost meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara staf restoran. Ini juga terdiri dari pajak yang dikeluarkan atas gaji karyawan. Lalu yang terakhir ada other expenses. Pengeluaran lain termasuk semua biaya lain yang dikeluarkan untuk saat menjalankan restoran. Ini bisa berupa utilitas, sewa, peralatan, dapur, dan lain-lain. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Novia Tripujastuti. Food cost control di restoran. Beberapa komponen yang harus kita analisis mengenai food cost control ini yaitu diantaranya 1. Menu item forecasting atau perkiraan item menu. Hal ini diperlukan untuk membuat keputusan mengenai bahan baku yang akan dipesan, tenaga kerja yang akan dipasok, waktu yang akan diberikan, dan lain sebagainya. Perkiraan item menu pun akan mengurangi limbah makanan dan menghemat biaya tenaga kerja dan bahan baku. Kemudian yang selanjutnya, standar resep. Standar resep memberikan ukuran pasti jumlah bahan yang akan digunakan, menyatakan jumlah porsi, mengatur porsi untuk setiap makanan, dan tentu saja metode persiapan. Hal ini sangat penting untuk mengendalikan F&B cost. Yang ketiga, ada inventory management. Ketika sebagian besar pemilik restoran berpikir tentang bagaimana mengolah inventory restoran, itu artinya memikirkan pengendalian biaya makanan. Bagi pemilik restoran, pengendalian persediaan berkaitan erat dengan akuntansi dan manajemen biaya makanan atau food cost. Yang keempat ada purchasing. Kegiatan yang berhubungan dengan pembelian atau pengadaan barang di sebuah restoran itu difokuskan pada purchasing. Banyak perhatian perlu diberikan saat membeli barang bahan baku makanan dengan mencari supplier-supplier yang mendukung operasional kerja restoran setiap harinya. Yang kelima ada manajemen vendor. Ini memiliki keterkaitan dengan purchasing, yaitu bagaimana kita mampu memilih vendor untuk memasok bahan mentah ke restoran dengan bahan makanan yang sudah terjamin dan tersedia dengan baik. Yang keenam itu receiving. Penerimaan bahan makanan sangat penting dalam pengendalian harga pokok makanan, di mana receiving harus memastikan semua kondisi makanan sesuai jumlah dan kualitasnya. Dan yang terakhir yaitu storage. Penyimpanan bahan makanan di dalam sebuah restoran merupakan salah satu cara untuk menjaga ketersediaan bahan makanan agar tidak kekurangan pada saat dibutuhkan. Penyimpanan bahan makanan di restoran harus sangat diperhatikan karena bahan makanan pada dasarnya memiliki sifat mudah rusak, apalagi jika disimpan di dalam gudang yang tidak bersih, tidak teratur, dan juga tidak dijaga dengan baik. Untuk penyimpanan bahan makanan bisa dilakukan dengan cara 1. FIFO atau first in, first out. Seperti namanya,
yaitu yang artinya itu masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. FIFO adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dan inventaris. Yang kedua adalah LIFO atau last in first out, yaitu artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang di dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Yang ketiga, cara terbaik untuk menyimpan bahan makanan adalah dengan memastikan bahwa bahan makanan tersebut disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan juga steril. Kemudian beralih ke slide selanjutnya, beverage cost control di restoran. Yang pertama itu ada forecasting beverage cost, yaitu perkiraan untuk beverage cost, yaitu saat memprediksi jumlah tamu yang akan dilayani dan pendapatan yang akan dihasilkan dalam periode tertentu. Kemudian selanjutnya itu adalah standardized drink and receipt portion, yaitu aspek terpenting dalam mengendalikan beverage cost adalah dengan menyiapkan resep standar minuman. Kita juga harus memiliki kebijakan dalam mengatur porsi sesuai dengan resep, dengan dapat mengatur ukuran minuman. Porsi standar sangat penting dan alat harus dipastikan untuk menjaga kualitas dan kuantitas minuman. Salah satu caranya yaitu dengan melatih staf restoran untuk menggunakan gelas ukur atau jigger untuk menghindari penuangan yang berlebihan. Kemudian ada labor cost control. Singkatnya, labor cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau restoran untuk merekrut, membayar upah, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membayar kewajiban lain yang timbul karena mempekerjakan karyawan. Beban tenaga kerja termasuk gaji dan upah, tetapi juga terdiri dari biaya terkait tenaga kerja lainnya seperti makan karyawan, pelatihan, seragam, dan lain-lainnya. Labor cost control ini terdiri dari dua, yaitu adalah assessing and managing labor productivity atau menilai dan mengelola produktivitas tenaga kerja saat mempekerjakan karyawan. Untuk restoran, pertama-tama penting untuk menentukan jumlah staf yang diperlukan sesuai dengan kuota tamu dalam suatu restoran. Adapun rumus perhitungannya yaitu seperti contohnya output dibagi input sama dengan productivity ratio. Kemudian untuk contohnya itu misalnya ada 60 tamu dibagi 4 server sama dengan 15 tamu per server. Selanjutnya yang kedua yaitu ensuring employee productivity atau memastikan produktivitas karyawan. Yaitu beberapa tips untuk meningkatkan produktivitas karyawan seperti 1. Pemilihan karyawan. Memilih karyawan yang tepat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya. Buat deskripsi pekerjaannya dan kriteria perekrutan yang jelas untuk setiap peran dan urutkan lamaran berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengawasan. Karyawan yang terlatih adalah karyawan yang produktif. Sebelum karyawan baru bergabung dengan tim, pastikan dia telah dilatih secara menyeluruh. Jangan ragu dari pelatihan di tempat kerja dan bahkan pelatihan ulang jika diperlukan. Awasi tugas jika memungkinkan atau tugaskan manajer untuk mengawasi prosesnya. Kemudian yang terakhir ada penjadwalan. Penjadwalan yang tepat memastikan bahwa jumlah karyawan yang benar tersedia untuk melakukan jumlah pekerjaan yang diperlukan. Jika terlalu banyak karyawan yang dijadwalkan untuk waktu tertentu, rasio produktivitas akan menurun. Jika terlalu sedikit karyawan dijadwalkan, tingkat layanan pelanggan mungkin terganggu atau tugas-tugas yang diperlukan mungkin tidak diselesaikan tepat waktu atau sebaiknya seharusnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Firda Syafanisda. Cost di restoran itu terbagi menjadi dua. Ada fixed cost dan variable cost. Contoh dari fixed cost ini adalah sewa tempat jika ada, dan contoh dari variable cost adalah repairs and maintenance tempat. Selanjutnya ada permasalahan yang sering terjadi di F&B control. Yang pertama yaitu
Daya tahan produk. Makanan baik mentah atau dimasak, komoditasnya mudah rusak dan memiliki umur yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa dia membeli produk dalam kualitas dan kuantitas yang benar sesuai dengan perkiraan permintaan. Yang kedua yaitu ada ketidakpastian volume bisnis. Ketidakstabilan penjualan adalah tipikal masalah sebagian besar perusahaan catering. Sering terjadi perubahan volume bisnis dari hari ke hari dan di banyak tempat dari jam ke jam. Ini menyebabkan masalah mendasar sehubungan dengan jumlah komoditas yang akan dibeli dan disiapkan serta untuk staf yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah unpredictable mix menu. Agar kompetitif dan memuaskan suatu pasar tertentu, catering harus sering menawarkan berbagai pilihan item menu untuk pelanggan. Semakin banyak menu yang ada di kita, maka semakin besar peluang kita untuk memuaskan pelanggan karena selera pelanggan itu sendiri yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah departmentalization. Beberapa usaha di bidang makanan dan minuman memiliki beberapa departemen produksi dan layanan, menawarkan produk dan operasi yang berbeda di bawah kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk dapat menghasilkan hasil perdagangan yang terpisah untuk setiap kegiatan produksi dan penjualan. Lalu ada metodologi food and beverage control. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama merupakan planning atau perencanaan. Yang kedua adalah operasional fase. Dan yang terakhir adalah pasca atau fase operasional. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat diagram sebagai berikut. Lalu pada masa perencanaan dibuat kebijakan finansial dan kebijakan marketing. Kebijakan ini dibuat oleh senior manajemen. Setelah itu ada fase operasional. Fase operasional ini dilakukan hari ke hari dan diawasi oleh supervisor dan head of departments. Proses operasional ini terdiri dari purchasing, receiving, storing and issuing, preparing, dan selling. Lalu selanjutnya adalah fase pasca operasional. Di sini manajemen bisa mengambil tindakan setelah melakukan evaluasi kinerja keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.